Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita tercinta, channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita panen lagi di kolam beton ya teman-teman ya. Di sini kita panen di dua kolam beton ya, yang berbeda sistem, tapi sama-sama kolam beton. Ini proses pengurasannya. Ini untuk kolam beton 4 meter ya teman-teman ya. 4 meter kali 3 meter ya, kali 3,5 meter. Ini kita tebar lumayan padat sampai kurang lebih kita tebar 700 ekor ya. 700 ekor menggunakan sistem bioflok teman-teman di kolam beton ini. Dan nanti kita panen juga di kolam beton sistem konvensional atau sistem biasa. Di sini saya jelaskan ya apa aja perbedaan dan persamaannya di kolam beton sistem bioflok dan di kolam beton sistem air tenang atau tidak memakai sistem sama sekali ya. Oke, kita bahas dulu untuk kolam beton yang kita panen ini, sistem bioflok ya. Keunggulannya di kolam beton sistem bioflok ini yang pasti panennya lebih cepat. Panen lebih cepat, kita bisa tebar padat ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini tebarnya padat kali dan panennya bisa lebih cepat. Itu dia keunggulannya. Ya, itu keunggulannya. Lalu untuk keunggulan di kolam beton tanpa sistem, keunggulannya panennya memang jauh lebih lama ya, tapi tingkat keberhasilannya jauh lebih besar. Maksudnya tingkat keberhasilannya, tingkat panennya pasti ya. Tingkat panennya itu pasti berhasil kita memelihara itu sampai panen. Kolam tanpa sistem. Kenapa saya bilang pasti berhasil tanpa sistem itu? Karena ikan itu jarang terserang penyakit ya. Jarang terserang penyakit dengan sistem bioflok ini. Karena kalau sistem bioflok, kalau tidak pandai-pandai menangani, untuk apalagi bioflok gurami ini tidak pandai-pandai menanganinya, gampang sekali terserang penyakit kalau di sistem bioflok. Tapi kalau di sistem air tenang itu sangat sulit ya ikannya terserang penyakit. Karena kita sudah bisa memastikan atau mencek kondisi air tersebut. Apabila ikan di kolam beton tanpa sistem tadi sudah tidak nafsu makan atau nafsu makan menurun, itu sudah bisa kita pastikan harus melakukan pergantian air ya, harus melakukan pergantian air. Bedanya di kolam beton sistem bioflok kita ini, kalau ikan tidak nafsu makan tidak bisa langsung kita ganti air teman-teman, karena kita ada sistemnya dan kita tidak mau kehilangan sistem tersebut. Nah, ini dia kolam betonnya dengan menggunakan sistem biasa ya, atau sistem konvensional tanpa ada sistem bioflok. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau sistem bioflok tadi tidak bisa langsung kita ganti air apabila ikan itu sudah tidak nafsu makan. Ada perlakuan khusus ya, seperti kita berikan atau kita cek dulu pH airnya ya, lalu kita tambahkan. Kalau memang pH-nya terlalu rendah, kita tambahkan kapur dolomit, dan kalau pH-nya terlalu tinggi itu kita turunkan dengan menggunakan molase. Tapi kalau di kolam konvensional ini, kolam tanpa sistem, apabila ikan tidak nafsu makan, langsung aja kita ganti air kandas seperti ini. Kita habiskan airnya lalu kita isi lagi, otomatis ikan tersebut langsung nafsu makan lagi, teman-teman. Jadi itulah dia. Banyak sih perbedaannya ya. Tapi kalau buat pemula lebih bagus tanpa sistem ya. Saya sarankan tanpa sistem karena mengontrolnya hanya dengan nafsu makan. Ngontrol ikan gurami ini hanya dengan nafsu makan. Apabila di usia air ya, usia air ini sudah mencapai 3 bulan atau 4 bulan ya paling lama, itu udah wanti-wanti kita. Istilahnya udah kita siap-siap lah untuk ganti air. Karena di situ kita lihat ikan tersebut nafsu makannya masih maksimal nggak, masih lahap nggak. Kalau memang sudah tidak lahap, itu langsung kita lakukan pergantian air tersebut. Nah, jadi lebih gampang untuk pemula karena bisa kita kontrol terus. Tapi kalau di kolam sistem bioflok ini ya,
Karena kan kita bisa melakukan pergantian airnya sampai 5 bulan ya, sampai 5 bulan, lebih lama dia pergantian airnya. Tapi terkadang di usia 2 bulan teman-teman, itu sistemnya sudah jelek karena curah hujan, zat asam terlalu tinggi ya. Jadi curah hujan itu bisa menghancurkan sistem bioflok. Jadi kalau nggak pandai-pandai ya pasti gagal ya. Kalau dalam budidaya gurami ini menggunakan sistem bioflok versi dari pengusaha muda ini pasti gagal. Karena memang dibilang sulit ya dalam sistem bioflok ini ya sulit, dibilang mudah ya mudah. Tergantung kita lah gimana. Sebenarnya kalau sudah terjun ya, kalau sudah terjun ke pembesaran atau ke sistem bioflok ini ya mudah-mudahan paham ya. Karena semua itu kan bisa dipelajari, teman-teman. Jadi ini proses panen kita di kolam kita yang tanpa sistem ya. Hasilnya sangat memuaskan, tapi memang tebarnya tidak boleh begitu padat ya. Untuk ketinggian kolam ini hanya 70 cm ya, 70 cm ya. Jadi sangat rendah, tidak masalah ya teman-teman. Enggak sampai 1 meter tinggi airnya. Sebenarnya dalam budidaya gurami ini lebih dalam ya lebih bagus. Tapi karena ini kolam samping rumah ya, untuk hiasan atau iseng-iseng ya. Karena kita memang dari pengusaha gurami ya, jadi semua kolam yang ada itu kita manfaatkan. Karena kan ini lumayan untuk bakar-bakar acara keluarga ya, untuk bagi-bagi ke tetangga ya. Karena ini kan ikan-ikan bonus. Jadi penjelasannya mudah-mudahan dapat dimengerti ya, dapat bermanfaat. Di sini kita panen di kolam beton sistem bioflok dan kolam beton sistem konvensional. Jadi disitulah persamaan dan perbedaannya teman-teman, keunggulan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya lebih semangat lagi dalam budidaya ikannya ya teman-teman. Salam sukses. Intinya sukses terus buat teman-teman semua ya. Yang baru mulai budidaya gurami, jangan malu untuk bertanya-tanya ya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.